Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar dulur? Piye kabare? Semoga kabar sampean kabar baik, kabar sehat. Ya dulur, kali ini saya berada di lahan bawah merah yang saat ini tepat di usia 29 hari. Nah, umur 21 dino lur. Nah, dari sampai usia 29 hari ini banyak tantangan, banyak godaan. Ya, jenenge penyakit ular. Jadi perjalanan iki lika-liku. Ora terus sedang mulus penak delidik ora ya. Lah ini perjuangan. Makanya wong iku ngene. Kalau kita ingin mencapai kesuksesan yang tidak banyak dimiliki orang dan tidak mudah diperoleh, berarti ini ya usaha yang benar-benar memang membutuhkan perjuangan. Kena penak yo. Ibaratnya kena gangguannya nandur kangkung, apa mau nandur koro, tapi rata-rata kangkung penak. Ini. Jadi yo memang kita sudah persiapkan. Lah kalau memang tanaman ini memang istilahnya ini berkelas dan membutuhkan biaya banyak. Nah, berarti ya rata-rata perjuangannya ya harus lebih giat. Cara wong iki piye ya? Nek awakmu lho pengen mangan enak, ya piye carane? Pengen mangan enak karo lele ya lho. Duit kondi kok. Oke dulur. Jadi selama ini perjalanan menumpas ulat ini memang perjalanan yang membutuhkan pikiran, tenaga dulu, menguras, sangat-sangat menguras. Karena selama ini untuk membasmi penyakit ulat ini, kemarin saat di usia 24, kalau tidak salah 24, tapi 23 sudah ada tanda-tanda iki piye iki. Nah, seperti yang pernah saya ceritakan saat mumpung kemarin. Jadi ini ular ya jan wangkeh. Nah, jadi saat itu saya pergerakan cepat. Saya kasih Cimegra 10 cc, perekat 25 cc, Asmax 20 cc, Marshall sampai kisaran 30 cc. Nah, setelah itu kan setelah siram kan terus saya obat itu. Obatnya yang saya sebutkan tadi. Setelah itu langkah pertama yang perlu dilakukan saat pembasmian pertama itu dengan proses
penyemprotan ini harus istilah jeli, roto, jeli, telaten. Jadi ini ndak oleh wus ngawur, ndak oleh. Karena apa dulur? Karena ini memang dari penumpasan awal ini, cara wong ibarat rese-rese iki lho. Pel. Nah, kalau sudah ibarat lantai dipel, sudah dijalankan, nah besoknya kalau disapu ini lebih cepat, yo luwih resik. Ini yang saya lakukan kemarin. Habis saya hantam Cimegra, terusan besok saya sambung lagi. Lah, saat itu saya menghabiskan 10 tangki dulu. Setelah saya lakukan pengobatan, besoknya tidak saya siram, langsung saya kasih Fayego 1 botol dijadikan 4 tangki. Ini tanpa perekat karena saya memakai Gordon ini 90 cc. Nah, setelah itu saya mainkan stick ini ibarat kata sing penting ki roto. Nah, saat itu ulat ini kan sudah kena obat yang kemarin sebelumnya ya. Jadi ulat muncul pagi sudah ini sudah kuning. Nah, setelah itu paginya itu kan langsung saya tembak Gordon yang saya tadi sebut tadi 90 cc, terusan Fayego 1 botol saya jadikan 4 tangki. Jadi saya tembak waktu pagi, tul, wah iya, jatuh kabeh. Perlu apa dulu? Karena ulat selama pengobatan yang kemarin itu sudah ibaratnya ini keracunan. Nah, kalau sudah keracunan, yang jelas ini kan sakit, lemah. Yang mati ya mati, yang belum mati lemah. Lah, saat itu kita ambil kesempatan untuk tembak langsung dengan kontak sama Fayego juga. Sistemnya ada kontak juga. Jadi ini sing muncul disikat langsung amblas. Soalnya apa? Ibarat ambekan karek Senin Kemis. Nah, dijangkrakno. Ibaratnya iki dijangkrakno iki wis guling. Iki ra trimo dijangkrakno, dibodem langsung. Langsung geletak. Alhamdulillah besoknya saya amati, saya teliti, wah berkurang sangat banyak. Nah jadi ini mamangnya umpama 90% no, terus malih 20%. Wah alhamdulillah. Jadi untuk penumpasan itu tidak boleh nyimak-nyimi dulu. Umpama sampean melihat bawang merah sampean ini terancangan dan ulatnya banyak, berarti ya umpama selama ini pengobatan sampean habis 8 tangki, ini harus di atasnya sampean paling tidak di kisaran 10 sampai 11 tangki. Jadi ini kaya ngremet. Soalnya apa? Supaya brambang semua pohon brambang ini ya, daun dari atas sampai bawah ini harus benar-benar kena racun sistemik. Agar apa dulu? Agar ini dapat diserap tanaman ki iso sepenuhnya menyerap racun yang sampai obatkan tadi. Jadi kalau racun tadi
sistem itu tadi bekerja, itu nanti akan lebih maksimal. Jadi kalau suatu saat itu ulatnya makan, pilih dia panggah kena. Soalnya apa? Sistemik. Entah itu nanti 5G itu sistemik atau apa, yang jelas bukan kontak. Nah, setelah itu apabila benar-benar ulat ini sudah makan, dia yang jelas satu sakit. Bila jenis wong sakit mau makan lagi dia enggak, karena tahu makanan itu beracun. Sampai dia nek panganan itu ibaratnya enek mambu atau dipangan ke bahkan loro, sampai nggak mungkin arep sampai pangan. Ular ki yo ngono, ulat itu juga kayak gitu. Dia sudah merasakan kalau dia gigit gini, ini kok bawang merah daun ini kok beracun, dia sudah tahu. Nah, dari awal tadi dia ibarat kata itu tidak memperhatikan, dia makan, akhirnya makan kena, tubuhnya, seluruh tubuhnya ini akan melemah. Nah, setelah melemah, dia ini yang jelas makannya sudah tidak seperti biasanya. Wes mau gak mau, wong jeneng ular, panganane iku daun brambang, ya tetap dimakan daun brambang. Tapi kalau itu beracun, dia terpaksa tidak makan. Makanya saya bilang makan mati, tidak makan juga mati. Karena apa? Sudah kena. Nah, maka dari itu kalau dia itu sudah lemah, wis gak mangan, nah itu ambil kesempatan pengobatan yang kedua, ojo disiram. Kalau disiram nanti bisa-bisa itu akan pulih kembali. Ibarat jago ki nek wis didu sawane kalah kok lemes, kok digoyang banyu, disiram air, ayam jago ini bisa sehat lagi. Makanya langsung ditembakno pakai obat yang bahan aktifnya beda, pakai sistem yang bahan aktifnya beda, terus dicampur dengan kontak kita dengan dosis pemakaian dosis tinggi. Tapi ya kui, dengan pemakaian kedua dosis tinggi ini kita jangan memakai perekat. Nah, itu nanti sampean biasanya umpama saat pertama itu tadi 12 tangki, ini sampean bisa lakukan 8 tangki atau 6 tangki. Jadinya ngene, bus sambil jalan enak. Sambil jalan kayak lari itu. Itu nanti dosis tinggi. Apabila itu langsung mengenai ulat, jus kabutnya aja mengenai ulat, itu ulat sudah jatuh karena sudah tidak ada kekuatan. Nah, jadi diteplek maneh ular ki sing jelas wis ambekane karek Senin Kemis, akhirnya Senin wis gak ngemisi neh wisan, tatas wisan. Nah, setelah itu besok ini yang obatan kedua dulu. Besok jangan disiram dulu. Usahakan bawang merah ini kalaupun disiram harus lekas diobat. Jadi jangan sampai bawang merah ini istilah lagi tidak kena racun sama sekali. Jadi ini harus kena racun terus setiap hari. Nah, bagaimana caranya, Mas? Caranya tidak terus ngobat terus. Itu setelah diobat dijeda siraman, jangan disiram. Nah, kalau mau iki jatah nyiram Mas, disiram tapi lekas diobat lagi. Jadi ini ojo sampai berambang iku
terbebas racun. Nah, nek terbebas racun, kesempatan ulat itu nanti ada yang istilah iki cilik belum makan, terlalu liar, iki masih bisa berkembang ini ulatnya. Makanya kalau tidak kita obat lagi, dia akan nembus lagi. Nah, jadi habis disiram langsung diobat mana. Jarak lagi tidak disiram. Nah, terus waktu siram, saat disiram habis itu langsung diobat lagi sampai bener-bener bawang merah sampan ini bersih. Kok nek bawang merah sampan ini insya Allah bertambahnya umur semakin rindang, semakin kuat, insya Allah ini akan semakin berkurang ulatnya. Jadi ini memang ada masa kemremese godhong brambang itu. Nah itu tadi dulur, jadi tahap-tahapannya ngono memang. Nanti kalau bawang merah sampan sudah bersih, sampan bisa melakukan pengobatan dengan normal, wajar, ora popo, santai. Jadi untuk pengobatan rutinan bisa dilakukan dengan takaran biasa-biasa saja. Wes brambangnya wes mari, wes sembuh. Oke dulur, iki ngobat dhisik. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dulur, ini untuk perekat tidak dipakai karena saya memakai godon ini. Untuk asmek bisa dipakai 20 cc dulu. Jadi asmek 20 cc. Untuk penyakit gelantong apabila sudah usia mendekati 30 ini memang bisa dikatakan sudah minim. Makanya ini bisa sesekali dipakai, tidak harus terus. Nah untuk kali ini berkat Apsa dulur, ini sementara tidak saya pakai. Jadi gak selalu memakai. Kalau nanti memakai sistemik full baru pakai perekat. Nah selanjutnya yaitu ini Vayego dulur. Jadi ini Vayego saya kasih 20 cc. Pokoknya kingko ibaratnya semakin turun volume penyakitnya, ini kita memakai ya diturunkan. Nah saya kali ini memakai 20 cc. Tapi kurang dikocok mana, buka yang baru dulu. Kalau ini penak dibuka pakai tutupnya. Nah digenepi 20, ini satu taker 20 cc. Jadi untuk pengobatan apabila volume penyakit ini berkurang jauh, ini diturunkan pelan-pelan. Ngono lho. Yo ben hemat terus-terusan yo. Ya tekno terus-terusan yo. Ngeladeni yo sobo tuku terus. Lah ini saya pakai Gordon dulur. Ini kontaknya saya memakai Gordon. Jadi saat kemarin itu yang tidak saya upload saya memakai 90 cc. Ini saya memakai 30 cc aja. Wes, ini 30 cc. Iki kok kalau ada ulat yang masih tersisa, sikat maneh.
pukulan ketiga Barate. Jadi untuk Gordon ini kita tampilkan lagi dulur. Wes ilmu kawak ditokno maneh. Marshall bisa dikasih 20 cc. Nah dulur, ini nanti saya tidak memakai full fungisida dulur. Jadi yang saya pakai kali ini hanya Daconil. Daconil dulur. Oh iya lali gimana ngocam. Kok Gordone karo Marshall kok tak disikno gimana? Waduh, wis ora apa-apa. Moga-moga berkah. Tuh Daconil 1 2 3 4. Nah, karena ini tadi saya asli ini mau ngobat insek full dulu. Tapi kayak saya kan pakai Gordon ini kan cuaca takut kurang bagus, akhirnya saya kasih Daconil. Nah, ojo lali Pak Komandan, komandannya harus dihadirkan pakai 40 cc. Komandane pasukan rene komandane pengen ngawut strategi ini piye nek ngatur ra iso. Ya dulur, ini pengecaman sudah cukup, wis selesai, segera diobatkan dulur. Nah ini jalannya dulur, jadi ini cukup lumayan untuk langkahnya, ini jangan terlalu kalem. Jadi untuk pengobatan diusahakan sampai tengah, tengah. Nah, ojo lali dulur. Jadi yang tengah ini jangan cuma buat lewat kabutnya aja, jangan. Wah sasarannya sasaran empu itu tengah itu nanti. Makanya tengah harus sampai, ini setik harus sampai tengah. Kalau bisa sampai nalip, nanti sebelahnya lagi ditalip lagi, ditindih, ditumpang tindih malah bagus. Siram juga kayak gitu, jangan kita ambil separuh-separuh, jangan dilos nawai. Nanti untuk penyiraman ini akan maksimal. Nah, jadi untuk pengobatan, penyiraman sampai mupuk ini kita pergerakan harus ibaratnya separuh punjul, separuh bedengan harus lebih. Jangan kita mengambil separuh-separuh, nanti kurang bagus itu, nanti gak roto. Nah, untuk gerakan pengobatan seperti tadi dulur, harus sampai tengah. Jadi ini dulur, informasi apabila sampan-sampan ini saat ini mengalami, memang ini musimnya ulat grandong, ini nanti sampean bisa menghubungi WA saya juga bisa. Disimak dulu baik-baik, gremenganku ki disimak tenan nih. Jadi brambang ki mbasmi ulat iki galeh nyimak-nyimi, langsung kita gerak cepat. Ibaratnya kita keserang dulu. Lah kalau diserang dan musuhnya ini memang benar-benar musuhnya lebih dahsyat, ya kita harus atur strategi. Kalau tidak atur strategi, alah awake kalah tenane, mundur pamit mulai sama dewi. Makanya harus diatur strategi. Apabila kondisi
stabil ndak masalah, tapi kalau kondisinya memang darurat genting, nah harus diatur strategi. Jadi ini langkah pertama siram dulu, setelah itu diobat. Sampai bisa pakai Cimegra 10 atau Brobreya 20, Asmek plus Marsal, tembak no. Setelah itu besoknya ya tadi pakai berkat loh ya. Nah besoknya jangan disiram, kita memakai Vayego 25-30 cc tanpa perekat, dan kita memakai kontaknya Gordon, kita langsung pakai 90-100 cc. Nah kuitok gak apa-apa, langsung disikakno. Tapi penyemprotannya ini kita tidak boleh terlalu dinggeng, jangan pelan, kita sambil kayak jalan lari itu dulu. Cepat pergerakan spuyur, cepat pergerakan stick harus cepat, karena ini kita memakai kontaknya itu dosis tinggi. Itu selama pembasmian dulu ya, pembasmian yang kedua loh ya. Karena seperti yang saya ceritakan tadi, jadi ini ular ki pertama wis diobat wis teler, lah sesuke langsung diobat maneh tanpa disiram. Wingko nek ulere langsung geletak dosis tinggi, sampai nek gak percaya, wes sampai ketinggalan zaman ning kono ramelok ini ki. Weh. Jadi caranya seperti yang saya ungkapkan tadi. Wes ora usah bingung. Memang untuk penyakit ulat ini kita harus berusaha maksimal. Nek nyimak-nyimi, alah. Wes rasa nentu brambang ya wes. Tenan iki lur. Kalau kondisi memang darurat, ini nanti taruhannya ya modal dari awal sampai usia kayak gini. Entek wes oke. Nah, kalau sudah habis banyak ya kita harus pertahankan supaya modal awal ini harus kembali, you know. Iki ayo. Iki cara sing duwe ceker remes no yo. Entek kantinane kesen. Bukannya sombong saya dulu. Memang pekerja saya itu yang selalu ikut dengan saya itu sampai ibaratnya bayi Kang. Kalau gak sampean guys berambang wis entek gitu. Tapi ya memang harus berusaha dan harus punya strategi. Kalau ndak punya strategi, ini saat melangkah kita ini sudah tidak pas, ini akan mengakibatkan buah merah kita ini memang ibaratnya sudah terserang terlalu dalam. Engko penumpasannya malah lebih sulit. Nah, jadi untuk penanganan seperti yang saya sebutkan tadi, wes kakek ngomong ben, yang penting dulur-dulurku yang menyimak ini dapat mengerti, cara istilah iki memaklumi. Kaya aku niki memang akeh salah timbang karo benere. Nah, ini tolong dulur-dulurku ya, tolong ini disimak bener-bener supaya ini dapat buat bekal sampean. Wes toh, sampean yakin percaya kalau sampean masih berusaha untuk menempas ulat, penyakit ulat ini, wes sampean panggah panen, percaya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.